jangan pernah kapok menggunakan teknologi, cuman lebih bijak saja. Iya, kan Ibu ini sudah dapat pelajaran yang mungkin seumur hidup Ibu mungkin baru pertama kali Ibu ya diperiksa polisi, mungkin baru pertama kali Ibu. Ndredeg, Mas. Betul sekali. Dari jam 8 sampai jam 2 hampir setengah 3 ini lemes, Mas. Minum aja nggak kolu, Mas. Isu penculikan anak memang telah meredup. Namun, meredupnya masalah tersebut bukan berarti kemudian kita meninggalkan masalahnya. Isu ini tetap akan menjadi hal yang patut kita waspadai bersama. Nah, bersama saya, Muhammad Haidir, kita hari ini kembali melakukan podcast Tea Time. Dan perlu Sobat Bersama ID ketahui, Tea Time, lagi-lagi saya sebutkan, adalah program baru kami, yakni hasil kerjasama antara Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur dengan Bersama ID, yang akan selalu memberikan isu-isu strategis, isu-isu update, dan upgrade untuk kita semua terkait isu hoak yang ada di Samarinda maupun di daerah kita bersama. Ya, selamat siang Ibu ya. Selamat siang ini. Selamat siang kepada Ibu Nur Fatimah Hindu. Nah, Ibu ini adalah kepala sekolah di salah satu sekolah dasar SD di Kota Samarinda. Nah, bagi Sobat Abdul Samaidi yang belum tahu, nah, Ibu inilah yang pertama kali yang katanya menyebarkan voice note, Bu ya, sehingga wah, membuat heboh nih warga Kota Samarinda, dan mungkin bukan hanya warga Kota Samarinda ya Bu ya, tapi juga seluruh Indonesia ini termasuk heboh dengan isu penculikan. Nah, hari ini kita tidak akan menghakimi ya Bu ya, tidak, tapi kita hanya ingin mendengar langsung dari Ibu nih, dari Ibu kepala sekolah nih, Bu Hindun, saya panggil ya Bu ya. Bu Hindun, apa sih sebenarnya keinginan Ibu? Kita lihat sih sebenarnya keinginannya mungkin baik, tapi apa sebenarnya tujuan Ibu? Nah, silakan Ibu, apa yang mau disampaikan terkait voice note yang Ibu sampaikan itu yang membuat, wah, luar biasa ini, heboh seantero negeri lah bahasanya. Silakan Ibu. Iya, baik Mas, saya menceritakan awal. Iya. Kami mendapatkan laporan dari wali murid kami bahwa anaknya katanya baru saja mau diculik gitu, tapi tidak jadi karena bisa melarikan diri. Nah, dengan diiming-imingi masalah uang. Nah, kejadian itu 2 hari sebelum saya membuat voice note. Kemudian pada hari berikutnya datang orang tuanya ini ke sekolah dengan menceritakan segala sesuatu yang anak ini alami. Katanya mau terjadi penculikan. Setelah kami cerita, kami rekam pembicaraan itu, pulanglah wali murid ini, kami rapat dengan Dewan Guru. Lalu kata Dewan Guru, Bu, lebih baiknya kita waspada. Jadi supaya tidak terjadi kesalahpahaman, kewaspadaan kepada wali murid, Ibu buat saja Bu voice note gitu. Nah, saya kan memang kebijakan memang rapat. Ya, kami berdasarkan rapat Dewan Guru, karena kan kami memutuskan segala sesuatu tidak serta-merta dan tidak melalui ego kami sendiri, seperti itu. Nah, maka membuatlah saya voice note yang tujuannya adalah untuk menghimbau agar wali murid kami ini waspada. Tidak saya peruntukkan untuk umum, hanya untuk lingkungan sekolah kami. Dan saya tidak pernah menyangka bahwa ucapan saya yang saya ucapkan saat membuat voice note itu
sampai sampai luar biasa gini. iya begitu. Nah, jadi akhirnya saya setelah saya membuat voice note, saya kirim ke Dewan Guru. Ada grup Dewan Guru. Dewan Guru mengirimkannya ke komite sekolah. Sudah stop sampai di situ. Kami tidak tahu selebihnya. Setelah sore dan besok harinya di hari Minggu baru ada cerita nih bahwa saya ini, ucapan saya ini ada beberapa yang mempelintir gitu, apa ya istilahnya, menambah-nambahi, dikait-kaitkan. Saya tidak tahu juga itu tadinya. Nah, seperti itu. Jadi tujuan awal kami ini tadi berdasarkan laporan wali murid, kami membuat himbauan untuk waspada seperti saja. Seperti itu. Sebenarnya hanya waspada saja. Himbauan itu dibuat. Memang biasanya memang pakai voice note himbauan itu, atau baru pertama kali itu, Bu? Baru pertama kali. Karena kan saya memanfaatkan teknologi gitu, Bu. Ya, karena kan saya ya seperti tadi lah, memanfaatkan teknologi. Kata guru-guru biar lebih bagus, Bu, gitu. Cepat untuk Dewan Guru dan wali murid gitu. Jadi memang tujuan Ibu ini memang sebenarnya supaya ini memanfaatkan teknologi, kemudian tadi supaya cepat sampainya. Tujuannya juga tidak ada ingin supaya ini menjadi heboh, tidak ada kan sebenarnya. Tidak ada. Supaya tersampaikan cepat aja. Iya. Nah, pada saat itu ya, jangan bicara sekarang, Bu. Pada saat itu ternyata voice note tunggu mana-mana, Bu. Ya kan? Ibu sadar nggak itu? Tidak ya? Tidak sadar. Karena saya boleh dibilang kalau mengenai yang seperti itu saya dibilang gaptek. Saya pakai HP Android hanya sebatas untuk keperluan kantor. Tidak ada yang untuk melihat di luar-luar, itu tidak ada seperti itu. Berapa hari setelah voice note itu Ibu buat, kemudian Ibu baru sadar bahwa ternyata, buatan saya ini nyebar kemana-mana nih, bahkan bikin Ibu ini. Di hari Minggunya. Di hari Minggunya. Iya. Setelah berapa hari? 2 hari ya? 3 hari? Saya buatnya kan di hari Sabtu. Oh, sehari aja, Bu, ya? Iya. Sehari. Saya dapat telepon dari beberapa rekan. Betulkah itu? Gitu. Ya, saya merasa saya tidak menyebarkan hoak karena saya merasa mendapatkan laporan. Tapi salahnya saya saat itu tidak melapor kepada pihak yang berwajib dulu. Tapi tidak sampai ke sana pemikiran saya saat itu, karena memikirkan keselamatan. Betul. Dari laporan orang tua murid ini, dia ngomong begini, "Dek, besok saya datang lagi ya," kata si anak tadi dan orang tuanya. Berdasarkan itulah saya langsung membuat himbauan. Iya, supaya jangan ada lagi gitu. Seperti itu. Jadi tidak ada niat yang untuk dikenal orang, tidak. Nah, kemudian hari Minggu itu, Ibu sudah tahu nih, sudah dapat info bahwa ternyata ini menyebar luas. Menyebar luas kemana-mana. Kemudian ya bahasa Ibu tadi dipelintir, ada yang menambahin, bahkan sampai yang ditangkap apa semua itu. Nah, itu apa perasaan Ibu pada saat itu? Ya, saya begini, Mas. Kok seperti ini ya jadinya? Gitu loh. Kok bisa begini ya? Itu saja saya tanda tanya. Kemudian saya hubungan dengan Pak Babin sebagai aparat keamanan di kelurahan. Saya juga punya niat mau melaporkan ini ke pihak yang berwajib. Tapi ya alhamdulillah beliau langsung respon. Sebelum saya mengucap itu beliau respon. Hari Senin beliau datang ke sekolah kami. Ibu didatangin sama pihak kepolisian langsung? Dari Kapolsek, Kapolres, kemudian yang menangani masalah kriminal. Seniornya bagian senior. Seperti itu. Juga pihak Babinsa Kelurahan, juga pihak kelurahan. Jadi ada banyaklah
tamu yang datang dari pukul 8 hingga pukul 2 siang. Kami suruh bukan disuruh, tapi kami membuat masalah ini supaya tidak menyebar kemana-mana. Kemudian kita jangan sampai isu hoak ini menyebar gitu, seperti itu. Nah, perasaan Ibu ini kemudian kan ya, ini ada undang-undang Bu ya. Okay. Ibu merasa nggak bahwa Ibu penyebar hoak itu, akhirnya Ibu merasa, waduh saya ditangkap nih nanti, waduh saya dipenjara ini, waduh ini, ada nggak perasaan itu? Kalau saya berpikir gini, saya kan tadi merasa saya tidak berbuat salah. Okay. Karena saya belum paham bahwa kalau kita ngomong seperti itu melanggar undang-undang ITE. Saya aja nyebutnya. Jadi saya kalau yang masalah seperti ini memang ya boleh dibilang sangat tidak paham. Nah, tadinya saya cuman ada beberapa teman yang mengatakan kepada saya, kamu kok berani ya ngomong gitu? Loh, saya kan hanya menghimbau. Saya tidak ada niatan lain kok. Sampai saya bilang, lillahi ta'ala. Sampai saya berkata demikian. Itu nanti kamu begini, oke lah. Apapun di kemudian harinya, jika ya seperti Mas tadi bilang, jika itu berimbas kepada diri saya akan terima. Karena saya sebagai pemimpin, saya mengayomi guru saya mengayomi anak didik saya. Saya harus menjadi garda terdepan untuk mereka. Itu niat saya. Nah, itu. Sekarang kondisi itu Ibu lihat kondusif nggak sudah sekarang ini? Kondusif sudah ya? Kondusif. Nah, pihak kepolisian kemudian ada menindaklanjuti atau seperti apa? Ibu disuruh apa? Gimana tidak? Tidak. Saat itu setelah si anak tersebut juga diajak bicara, tapi bahasa anak ini tidak sama dengan yang awal kami terima seperti itu. Kalau yang awal kan tangannya dipegang gitu. Ya, beda cerita. Apalagi kan ini kan anak usia 11 tahun, mungkin bahasanya labil atau apa gitu. Nah, jadi untuk meredam ini semua, supaya tidak terjadi berita hoak ini menyebar kemana-mana, dan saya saat itu membuat klarifikasi atas dasar bahwa tidak benar terjadi peristiwa penculikan. Tapi memang tidak terjadi peristiwa penculik, tapi nyaris. Makanya saya buat di voice note dan nyaris terjadi. Nah, tapi hal itu yang membuat heboh sejagat raya ini. Oh iya, seperti itu. Sampai ada dari Jawa pun ada nelpon ke saya. Nah, itu ya, karena kebetulan ada keluarga di daerah Jawa juga telepon seperti itu. Apakah benar ini Bude gitu. Tapi ya alhamdulillah setelah saya membuat klarifikasi itu heboh lagi. Loh, berarti kamu penyebar hoak. Nah itu. Serba salah lagi. Dicap ya. Saya bilang, sekarang begini, saya membuat klarifikasi itu mengatakan bahwa kenapa saya berani mengatakan demikian. Memang mungkin saat itu saya terlalu terburu-buru. Satu. Dua, niat saya adalah untuk melindungi warga saya, warga sekolah. Nah, saya membuat pernyataan. Pertama, saya menyadari sekali bahwa dari apa yang saya ucapkan menjadi keresahan masyarakat. Saya buat klarifikasi di situ di hadapan Bapak Kapolsek, kemudian juga dengan pihak dari yang kriminalitas tadi, ya di cyber itu, kemudian ada dari Intel dan lain sebagainya dari kelurahan. Di hadapan mereka saya membuat pernyataan bahwa berita itu tidak benar terjadi. Nah, seperti itu kami membuat pernyataan, saya tanda tangani dengan tanda tangan saya, kemudian di-share bahwa ini tidak ada dan tidak benar. Seperti itu. Tapi saya
pada saat itu juga memohon maaf bahwa apa yang saya perbuat ini menimbulkan keresahan. Seperti itu. Nah, kalau boleh tanya juga Bu, model voice note ini memang baru pertama kali Ibu lakukan atau sebenarnya pernah melakukan himbauan yang mungkin bukan penculikan, himbauan apa atau apa, pernah Ibu lakukan ya sebelum? Tidak. Baru pertama. Baru pertama dia langsung heboh begini. Nah, betul. Saya pun tidak mengerti bagaimana cara buat di HP. Nah, siapa yang buatkan itu? Nah, jadi saya tanya, Mas, kalau mau voice note itu saya tidak tahu tadinya voice note. Saya ngomong gini, Mas, kalau mau ngomong di HP ini supaya bisa didengar orang itu mana, Mas? Itu Mas siapa, Mas? Adalah anggota kami di sekolah. Oh, ini Bu, gini Bu ya. Nah, pencet ini Bu, naikkan. Baru sampai saya tuh ngulang itu sampai 3 kali apa 4 kali gitu. Karena saya nggak bisa nulis, saya biasa langsung ngomong. Nah, baru sampai situ pun tersebut tahun 2022. Yes. Pada 2023 waktu itu. Jadi baru pertama itu. Baru pertama. Ya. Biasanya pakai himbauan apa kalau anu? Saya nggak pernah menghimbau. Tidak. Dan itu baru pertama kali. Iya. Isu penculikan itu pun baru pertama kali di sekolah yang Ibu pimpin ya kayak. Iya. Benar, seperti itu. Baru pertama kali. Okay. Nah, setelah itu semua kemudian Ibu membuat klarifikasi atau sebelum klarifikasi, Ibu ada rasa ini nggak? Wah, ini ada undang-undang ini saya ini bisa kena atau apa? Ada perasaan itu nggak Bu? Perasaan? Setelah gini, bukan setelah, di saat berjalannya penyelidikan itu, saya berpikir begini. Kan kita menunggu nih anak dulu yang diwawancara dengan anak. Saya langsung berpikir, saya berzikir saja, astagfirullahaladzim. Ternyata apa yang saya lakukan langkahnya adalah salah. Walaupun niat saya ini lillahi ta'ala. Tapi ternyata ini salah. Ada nanti katanya bisa dihukum pidana kah gitu. Kemudian nanti diturunkan jabatan dan lain sebagainya. Kalau masalah jabatan saya tidak menjadi masalah. Yang saya pikirkan tuh begini, kenapa harus saya dihukum ya? Saya kan tidak tahu. Dan saya niatnya himbauan keamanan murid. Tapi saya kembali lagi, ya Allah, saya hanya berdoa saat itu, semoga yang benar menjadi benar, yang salah menjadi salah, ditunjukkan jalan yang terbaik. Itu saja saat itu saya berdoanya. Nggak ada pikiran saya macam-macam, nggak ada. Maksudnya pikiran Ibu tuh, wah ini kan undang-undang ITE kan, nanti saya di penjara berapa tahun nih, baru saya didenda sekian. Ada nggak Ibu pikiran sampai ke sana? Belum mikir, Mas. Iya, nggak ada mikir. Karena kan banyak kejadian Bu ya, banyak kejadian kan sidang-sidang di daerah Jawa yang penyebar hoax. Ini Ibu pernah nonton yang Ibu siapa dulu tuh juga yang sampai dihukum karena dia dipukuli, ternyata itu pukulan dia sendiri atau apa. Nah Ibu ada sempat mikir ke sana nggak? Membayangkan, waduh saya ini juga di penjara nih atau gimana? Nggak ada ya? Cuma saya mikir gini saja, jika memang saya harus menanggung semua ini, oke lah saya jalani. Mungkin ini risiko dari pekerjaan. Kalau saya begitu saja, Mas. Saya begini, memang sempat juga sih, wah aku nih kena nih nanti ini. Nah mati saya gitu saja. Cuman ya saya hanya berpasrah diri, niat saya lillahi ta'ala, itu saja kemarin seperti itu. Oke. Ini sudah lumayan meredup Bu ya. Nggih, Mas. Sudah menyampaikan klarifikasi secara tegas. Nggih. Sekarang mungkin isunya juga sudah mulai. Sekarang apa yang menjadi perasaan Ibu? Apakah itu menjadi pelajaran, berarti nanti kapok pakai voice note lagi misalnya itu kan, waduh saya kapok nih pakai voice note lagi, aduh kapok nih mau nyebar ini jangan-jangan nanti kalau saya posting di Facebook, saya posting di sini nanti jadi ini lagi. Ada nggak perasaan itu sekarang buat Ibu nih? Ada. Gitu ya? Ada, Mas. Saya berpikir begini, yang hikmah saya ambil dari semua ini, pertama harus menyaring dulu berita. Betul. Itu saya saring dulu. Jadi tidak mentah-mentah kita terima langsung kita bikin klarifikasi, kita bikin berita begini ya. Itu satu. Jadi saring dulu, cari kebenarannya dulu,
Kedua, kita jangan gegabah dalam melakukan satu aksi. Nah, seperti itu kan aksi Mas itu Mas. Nah, kemudian juga harus melibatkan beberapa sumber. Artinya kalau ini masalah penculikan, kita harus ke pihak yang berwajib, kita tanya dulu apa dan bagaimana baik buruknya. Walaupun kami kemarin sempat sudah bicara dengan beberapa guru, tapi tidak, kami juga sepertinya terhipnotis dengan itu semua. Ya, membuat berita seperti itu. Jadi untuk kedepannya kami ya menyaring juga mungkin untuk masyarakat semua. Jika ada berita yang isu-isu yang menyebar seperti ini, kita saring dulu, kita lihat dulu kebenarannya. Dan akhirnya saya pun menjadi agak paham tuh mengenai jadi saya agak paham. Oh, saya cari dulu, ini beritanya hoax atau tidak. Seperti itu. Nanti kan ada tulisannya hoax katanya gitu ya. Betul. Nah gitu. Jadi akhirnya itu membuat kami terutama Dewan Guru, masyarakat sekitar juga lebih bijak dalam menggunakan media sosial yang katanya sekarang bukan mulutmu harimaumu tapi jarimu harimaumu. Nah seperti itu saya pun baru tahu. Jadi ya alhamdulillah, artinya kita bisa belajar dari situ, menyaring berita, jangan mudah percaya dengan omongan orang lain, dan kita harus teliti lagi kebenarannya. Kemudian jangan pernah kapok menggunakan teknologi, cuman lebih bijak saja. Seperti itu. Masih tidak kapok nih Ibu ya? Tidak kapok, tapi saya lebih tahu bahwa ternyata ini lebih cepat sampai. Iya. Kalau kita membuat yang hal baik-baik, mungkin insya Allah. Kalau sekarang kan eranya sudah era digital. Iya, seperti itu. Ya, apapun memang serba cepat. Iya. Zaman lagi pakai. Iya. Absen pun pakai digital sekarang. Itu. Cuma itu Ibu tadi lebih kepada bagaimana cara menyajikannya yang benar. Iya. Proses check and balance mungkin. Iya. Seperti itu. Okay. Nah, yang terakhir mungkin yang bisa saya coba tanyakan sama Ibu, himbauan saja. Himbauan, kan Ibu ini sudah dapat pelajaran yang mungkin seumur hidup Ibu mungkin baru pertama kali Ibu ya diperiksa polisi, mungkin baru pertama kali. Ndredeg Mas. Betul. Dari jam 8 sampai jam 2 hampir setengah 3 ini lemes Mas. Minum aja nggak kolu Mas. Nah, mungkin himbauan Bu, himbauan dalam bagaimana bijak dan cerdas bermedia sosial itu bagaimana? Karena ini kan sebenarnya hoax ini karena memang media sosial kita yang begitu masifnya sekarang ini, luar biasa gitu. Nah, Ibu mungkin bisa dengan pelajaran yang Ibu dapatkan, dengan yang sudah Ibu dapatkan ini bisa Ibu sampaikan kepada masyarakat, terutama pemirsa Sobat Pusama ID ini Bu, Sobat Pusama ID, apa yang harus dilakukan ketika kita terima isu, terus bermedsos cerdas itu bagaimana, bermedsos bijak itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan atau apa? Silakan. Ya, baik untuk terutama warga Samarinda ya, warga Samarinda dan sekitarnya, bahwa jika kita menerima satu berita, jangan mentah-mentah kita terima, tapi kita cek and recheck dulu kebenarannya. Setelah itu jangan mudah menyebarluaskan. Kita lihat lagi apakah benar atau tidak ini berita. Itu satu. Jadi jangan pernah langsung menyebarkan. Kedua, kita harus teliti lagi. Teliti apa dan bagaimana tulisan ini atau berita ini. Jadi tidak serta-merta kita telan bulat-bulat. Jadi kita pilih lagi. Kita pilih, kita pilah. Seperti itu. Nah juga bagi teman-teman yang memang pandai bermain medsos ini tadi, lebih bijak lagi, seperti itu. Jadi jangan mudah percaya, jangan mudah menyebarkan, dan jangan pula membuat kegaduhan di masyarakat, seperti itu dengan ucapan atau
jari kita yang bermain seperti itu. Oke. Baik, sobat Bu Samaiti sekalian, dengan apa yang terakhir yang sudah disampaikan oleh Bu Hindun tadi, berarti sudah berakhir juga podcast Tea Time kita hari ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bu Hindun ya sudah datang dan bertandang ini ke podcast Tea Time kita. Mudah-mudahan kerjasama ini bukan hanya sekali Bu ya. Insya Allah. Ini sekali, Insya Allah mungkin bukan hanya di podcast, tapi di momen-momen yang lain nanti Insya Allah bisa kita kerjasama dengan sekolah juga kita kerjasama. Baik sobat Bu Samaiti, dengan berakhirnya closing statement dari Bu Hindun, berarti hari ini podcast kita, Tea Time kita tidak berakhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Bu, dia sambil minum tehnya. Oh iya, makasih.